Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mentari Diotami di materi CSS Dasar part kelima. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang font atau beberapa cara merubah tulisan. Nah, di sini ada beberapa atribut yang nantinya kita akan pelajari dan kita akan coba di Visual Studio Code-nya ya. Dan yang pertama di sini ada atribut font size, kemudian atribut font weight, atribut font family, font style, color, dan font varian. Oke, di sini yang pertama ada font size. Nah, fungsi dari font size ini adalah untuk merubah ukuran dari sebuah tulisan. Nah, untuk value-nya ada beberapa macam yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini ada pixel, kemudian ada persen, em, rem, vp atau viewport, kemudian ada pt atau point, sentimeter, milimeter, dan inci. Nah, pt, cm, mm, dan in ini biasanya adalah ukuran untuk percetakan gitu. Nah, yang biasa digunakan adalah yang pixel, persen, em, rem, dan viewport. Nah, setelah ini akan ada penjelasan lebih lanjutnya nih. Nah, ini adalah penjelasan tentang penggunaan persen ya. Nah, kita di sini punya potongan HTML yang ada tag div dan tag p-nya. Nah, kemudian di sini kita panggil CSS-nya yaitu selektornya p dan ada atribut font size, kemudian ada value-nya 80%. Nah, maksudnya persen ini di sini adalah nilai relatif. Relatif terhadap apa? Jadi, persen ini adalah mengikut dengan si parent-nya. Nah, parent p ini adalah div. Tapi karena div di sini tidak dideklarasikan di dalam CSS, maka P yang di sini akan mengikuti bodinya. Dan default font sebuah web adalah 16 pixel. Makanya di sini ketika kita menuliskan 80%, maka 80% dari 16 pixel adalah 12,8 pixel. Dan nantinya yang muncul di web browser kita adalah 12,8 pixel. Nah, di sini ada M dan rem. 1M ini sama dengan 100%, sama dengan juga 16 pixel. Nah, untuk remnya, 1 rem ini sama dengan 16 pixel. Bedanya apa untuk EM dan rem? Jadi, kalau untuk EM, dia bergantung pada parent elemen sebelumnya. Tadi kan misal ada div dan P, berarti P ini akan mengikuti div. Misal divnya di sini 12 pixel, maka dia akan mengikuti ukuran dari si parent-nya, seperti itu. Nah, untuk rem, dia hanya bergantung pada parent HTML, makanya nilainya adalah 1 rem ini pasti 16 pixel. Nah, untuk M ini merupakan salah satu dasar pembuatan layout responsive web. Nah, untuk kalian yang sedang membuat responsive web, maka yang disarankan value ketika menuliskan font size adalah EM. Nah, untuk rem ini adalah versi yang lebih barunya, tapi tidak support untuk Internet Explorer versi 8. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah viewport. Satu viewport ini sama dengan 1%. Nah, dimisalkan gini, misal lebar viewportnya adalah 20 cm, ketika kita menuliskan satu viewport, maka sama dengan 0,2 cm. Oke, kita langsung coba ya di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code-nya, kemudian langsung kita klik aja bagian Explorer-nya. Nah, di folder CSS-nya kita klik New File, kemudian kita tambahkan tulisan latihan2.html yang pertama, kemudian Enter. Nah, sekarang kita tambahkan lagi berarti ya untuk file CSS-nya, karena kan kita menggunakan CSS eksternal. Kemudian tulis lagi latihan2, tapi dotnya adalah CSS, kemudian Enter. Nah, di sini kita sudah punya dua file. Yang pertama kita tuliskan di file HTML terlebih dahulu. Enter. Nah, di title-nya bisa kalian rubah dengan tulisan font. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan tag penghubung yaitu tag link. Nah, di sini hrefnya yaitu nama si file CSS kita nih, yaitu latihan2.css. Nah, untuk bodinya saya mau menambahkan tag p di sini, kemudian enter, dan objeknya atau isian di dalamnya yaitu ini adalah penggunaan font. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita menuju ke latihan 2 CSS-nya untuk memanggil si P tersebut. Kemudian ditambahkan bracket atau kurawal. Dan sekarang kita tambahkan font size-nya. Font size, kemudian enter. Dan saya mau menambahkan dengan pixel dulu ya. Di sini saya mau kasih 20 pixel. Kemudian di save. Nah, kita lihat nih di file HTML-nya hasilnya seperti apa. Oke, kita buka di latihan2.html-nya. Nah, ini adalah hasil dari font size sama dengan 20 pixel. Tampilannya seperti ini nih ya. Tapi kan kalau kayak gini nggak kelihatan nih. Jadi ukuran normalnya seperti apa, kemudian setelah dirubah seperti apa. Nah, sekarang kita tambahkan dulu nih ya ukuran normalnya di Visual Studio Code. Oke, saya mau menambahkan di HTML-nya menggunakan tag div. Kemudian tulisannya adalah ini adalah font normal seperti ini, kemudian di save. Nah, sekarang kita lihat di web browser-nya. Nah, sekarang kita refresh nih ya. Oke, nah berarti
Ini adalah font normalnya. Nah, ini adalah font size ketika kita memberikan value sama dengan 20 pixel. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Oke, di sini ada font weight. Nah, font weight ini atau ketebalan atau massa dari sebuah font. Nah, ada value-nya nih. Ada value bold, bolder, lighter, kemudian normal. Kita juga bisa nih menuliskan angka langsung 200, 300, dan seterusnya di font weight ini. Oke, sekarang kita coba ya di Visual Studio Code-nya. Kita ke latihan 2.css berarti ya. Nah, kemudian di sini saya hapus saja font size-nya. Sekarang saya ganti menjadi font weight. Enter, kemudian saya mau memilihnya yang bold. Nah, sekarang saya save. Kita refresh lagi di web browser-nya. Kalau kalian ingat, di materi HTML ada penggunaan format, kemudian ada tag B. Nah, hasilnya juga sama nih seperti ini. Nah, kalian bisa ya menggunakan HTML maupun penulisan CSS. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah font family. Jadi ada dua jenis, yaitu serif dan sans serif. Nah, ini perbedaan dari serif dan sans serif. Kalau kalian lihat di sini yang serifnya ini, di setiap ujung-ujung tulisannya ini ada bentukan lancipnya. Nah, untuk yang sans serifnya tidak. Nah, untuk Times New Roman, Book Antiqua, kemudian Garamond, ini masuk ke dalam serif. Nah, untuk Calibri, Arial, Century Gothic, ini masuknya ke dalam sans serif. Nah, untuk sans serif, ini cocok juga nih digunakan untuk membuat judul atau heading dalam sebuah halaman web. Nah, untuk yang serif, biasanya cocoknya digunakan untuk membuat artikel dalam sebuah halaman website. Nah, tapi sebenarnya tidak terpatok untuk yang serif dan sans serif ketika kalian ingin menggunakan sebuah font di dalam tampilan halaman website. Tapi ini adalah yang disarankan ketika kalian menggunakan untuk misal judul ataupun artikel ya di dalam website kalian. Oke, kita langsung coba di Visual Studio Code-nya. Nah, berarti sekarang kita langsung enter, kemudian ketikkan font family. Nah, di sini udah ada nih sebenarnya. Kalian misal mau mencari font yang lain juga bisa. Tinggal kalian nanti download fontnya, kemudian kalian install, dan nanti akan otomatis masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Tapi jangan lupa ketika nanti kalian ingin memindahkan ke perangkat yang lainnya, berarti font itu juga harus dipindahkan juga gitu. Makanya, jadi ketika kita ingin memindahkan, semuanya tidak akan berubah nih ya. Oke, sekarang saya coba yang bagian sans serifnya, kemudian saya coba yang Helvetica aja. Ini Arialnya saya hapus ya. Sans serifnya juga saya hapus, kemudian saya save, Ctrl S, dan kita lihat di web browser seperti apa tampilannya. Oke, kita refresh. Nah, di sini nih ya berubah. Untuk tulisan ini adalah penggunaan font. Nah, ini adalah bentuk dari Helvetica. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah font style. Nah, kita bisa memilih juga nanti value-nya ada normal, italic, sama oblique. Di sini ini adalah penulisan CSS-nya, ada atributnya font style, kemudian ada italic. Oke, kita langsung coba di Visual Studio Code-nya. Nah, saya mau langsung coba di sini di bawahnya, yaitu font style. Kemudian italic ya. Oke, kemudian kita save di sini, kita refresh di web browser-nya. Oke, kita refresh nih ya. Nah, ini ya, yang muncul ini adalah penggunaan font-nya bercetak miring. Nah, ini sebenarnya sama nih ya untuk tag I di dalam HTML. Nah, kalau kalian mau menggunakan tag I juga boleh, kalau mau menggunakan CSS juga boleh. Oke, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya. Oke, yang selanjutnya di sini adalah penggunaan color. Nah, color ini nanti akan merubah warna dari font yang kita buat di dalam Visual Studio Code yang akan muncul di web browser kita nih ya. Oke, nah di sini value-nya ada dua macam. Yang pertama, bisa menggunakan penulisan nama langsung, misal seperti blue, red, green, dan lain sebagainya. Nah, juga bisa menggunakan heksadesimal. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu penggunaan atau penulisan heksadesimal, bisa lihat video di part sebelumnya, karena sudah dijelaskan bagaimana cara mencarinya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan ke Visual Studio Code-nya nih ya. Oke, kita enter, sekarang kita kasih color. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini adalah bentuk dari heksadesimal. Untuk yang sebelah kirinya ini adalah penamaan langsung ya. Saya mau coba untuk yang warna coklat. Oke, kemudian kita save dan sekarang kita refresh di web browser-nya. Kita refresh. Nah, ini ya. Jadi warnanya coklat. Ini adalah penggunaan font berubah menjadi warna coklat. Oke, kita next lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah materi font varian. Nah, ini adalah materi terakhir nih untuk materi font nih. Ada atribut font varian. Dan value-nya adalah small caps. Nah, bisa juga kita menggunakan normal. Oke, kita coba di Visual Studio Code-nya ya.
enter, kemudian kita tuliskan font varian, enter, di sini small caps. Oke, kita save, dan kita lihat nih perubahannya seperti apa. Kita refresh, perhatikan baik-baik nih ya perubahannya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah penggunaan dari small caps. Berubah seperti ini nih ya tulisannya. Setelah ini akan ada post test untuk menguji pemahaman kalian ya untuk materi ini. Oke, untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah tanpa memutar ulang video. Kemudian setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Oke, nih soalnya adalah untuk tulisan selamat datang di materi CSS dasar, silakan kalian rubah ukuran fontnya menjadi 20 pixel, kemudian warnanya menjadi warna koral, dan jenis fontnya adalah Cambria. Kemudian untuk yang tulisan ini merupakan materi CSS pertemuan kelima, nah ukuran fontnya silakan kalian rubah menjadi 40 pixel, kemudian jenis fontnya adalah serif. Terserah nih ya, mau menggunakan yang mana. Kemudian yang terakhir, untuk tulisan selamat mengerjakan, silakan kalian rubah dengan warna biru keunguan. Silakan kalian cari juga nih, bahasa Inggrisnya apa, biru keunguan. Kemudian dibuat miring, ukuran fontnya 150%, dan menggunakan variasi huruf agar tampil seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Oke, sekian video di part 5 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.